Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel baru aku, Emilia Putri Salsabila. Oh ya, perkenalkan dulu nih, aku Emilia Putri Salsabila dari Prodi Pendidikan Kimia angkatan 2020. Oke, di sini aku akan mempresentasikan sejarah tabel sistem periodik unsur yang telah disampaikan Bu dosen mata kuliah Kimia Organik 1. Nah, untuk teman-teman yang penasaran bisa stay tune sampai habis. Nonton terus, oke? Nah, yang pertama, apa sih tabel sistem periodik unsur itu? Tabel periodik adalah susunan unsur kimia yang diurutkan berdasarkan kenaikan nomor atomnya, sehingga sifat periodik kimia suatu unsur atau periodisitas kimia menjadi jelas. Nah, sebelum kenaikan nomor atom, ada nomor massa, ada kemiripan sifat, dan ada lain juga. Nah, si periodik ini juga memiliki tujuan nih, apa tuh? Nah, yang pertama, dapat mengetahui jumlah unsur atom. Yang kedua, dapat mengenal nama unsur dari partikel kimia. Yang ketiga, mengetahui berat unsur atom. Yang keempat, mengetahui konfigurasi unsur secara elektron. Nah, yang pertama ini adalah Plato. Pada 300 sebelum Masehi, Plato mengemukakan di bumi itu ada 4 unsur atau 4 elemen, yaitu ada api, udara, tanah, dan air. Nah, sayangnya teori ini tuh nggak dipakai karena nggak ada riset, karena nggak ada penelitian lebih lanjut. Yang kedua, Jabir Ibnu Hayyan. Pada tahun 780 Masehi, beliau mengelompokkan zat-zat berdasarkan. Yang pertama ada logam dan non-logam. Nah, sifat fisikanya apa sih logam itu? Yang pertama adalah mengkilap. Nah, kalau non-logam, dia tuh nggak mengkilap. Terus yang kedua, pada suhu kamar umumnya berwujud padat. Nah, sedangkan non-logam, dia itu bisa berwujud padat, cair, dan gas. Jadi bisa 3 wujud sekaligus. Yang ketiga, mudah ditempa atau dibentuk. Nah, kalau non-logam itu dia sulit dibentuk dan rapuh. Jadi susah dibentuknya. Yang keempat, penghantar panas dan listrik yang baik. Nah, kalau non-logam dia itu bukan penghantar panas dan listrik yang baik. Yang ketiga adalah Lavoisier. Pada tahun 1789 ada 33 unsur yang telah ditemukan Lavoisier. Nah, si Lavoisier ini yang 33 unsur tadi dibagi menjadi 4 kelompok dalam bukunya yang berjudul Traité élémentaire de chimie. Nah, kelompok 1 kan ada hidrogen, oksigen. Nah, dia termasuk kelompok gas. Kelompok 2 ada karbon, fluor, dan lain-lain, itu termasuk kelompok non-logam. Kelompok ketiga ada arsen, argentus. Nah, itu dia termasuk kelompok logam. Sedangkan kelompok 4 dia termasuk kelompok tanah karena ada kapur, silika, magnesia, dan lain-lain. Oke. Nah, teori Lavoisier juga punya kelemahan nih. Apa itu? Pengelompokannya masih terlalu umum, masih seperti Plato tadi kan, yang ada 4, cuma si udara diganti gas dan tidak ada kelompok air maupun api. Nah, yang kedua, tidak semua unsur dimasukkan ke dalam tabel. Jadi, ada unsur-unsur yang belum dimasukkan ke dalam tabel. Nah, yang ketiga, unsur-unsur pada golongan yang sama tidak memiliki sifat kimia yang sama juga. Terus yang terakhir, unsur yang ditemukan masih sedikit karena kan masih ada 33 unsur. Sekarang udah berapa? Ada 118 unsur. Udah jauh ya. Nah, kelebihannya apa nih teori Lavoisier? Bisa dijadikan sebagai referensi bagi ilmuwan berikutnya. Yang keempat ada John Dalton. John Dalton tidak hanya mengemukakan teori sistem periodik, dia juga mengemukakan teori atom, yaitu teori atom Dalton dengan modelnya itu model biliar, yang atau bahwa dia menganggap bahwa atom itu tidak bisa dibagi lagi, berbentuk bola pejal, padat, kecil, kayak seperti bola gitu.
Nah, kalau di dalam sistem periodiknya, dia mengatakan bahwa pengelompokan zat-zat itu berdasarkan kenaikan massa atomnya. Nah, si teori atom Dalton ini mengatakan bahwa dari atom yang berbeda mempunyai sifat dan massa atom yang berbeda juga. Massa atom merupakan perbandingan massa atom unsur terhadap atom hidrogen. Nah, dia mengemukakan ini pada tahun 1808. Nah, yang tabel ini, yang hidrogen ada titiknya ini merupakan tabel periodik buatan dia. Nah, kalau hidrogen ada titik tengahnya seperti negara Jepang, bentuk negara Jepang. Terus kalau oksigen itu kosong, nggak ada apa-apa. Karbon itu hitam semua. Sedangkan iron, zinc, copper itu dia diisi dengan nama huruf depannya. Oke, yang kelima ada George Jacob Berzelius. Berzelius berhasil membuat daftar massa atom unsur-unsur yang akurat. Jadi si para ilmuwan ini juga tertarik nih untuk mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom. Nah, Berzelius mengemukakan teorinya pada tahun 1828. Selanjutnya ada Johann Dobereiner pada tahun 1829. Nah, si Dobereiner ini mengelompokkan unsur itu berdasarkan kemiripan sifatnya yang berhubungan dengan massa atom. Massa atom unsur Ar yang kedua merupakan massa atom rata-rata dari massa atom unsur pertama dan massa atom unsur ketiga yang disebut dengan hukum triade. Nah, bisa dilihat di tabelnya. Tabel hukum triade ada grup A, B, C. Yang grup A itu kan dari litium. Litium memiliki massa atomnya 7, sedangkan batasium memiliki massa atom 39. Nah, gimana sih cari massa atom yang ke tengah-tengahnya itu? Jadi caranya tinggal tambahin yang 7 ditambah 39 dibagi 2. Jadinya 23. Nah, benar kan? Di keterangan tabelnya sodium atau natrium mempunyai massa atom massa atom 23 gitu. Nah, kelemahannya apa nih? Kelemahannya itu kurang efisien, nggak efisien karena letaknya itu sudah berjajar 3, tetapi dia tidak termasuk kelompok triade. Yang kedua, jumlah unsur yang memiliki kemiripan sifat nggak hanya 3 buah, jadi bisa lebih dari 4 buah atau 5 buah. Terus yang ketiga, hukum triade tidak berlaku ketika massa yang sangat tinggi atau massa yang sangat rendah, berarti sedang-sedang aja gitu. Nah, ini tabel si hukum triade. Jadi nggak cuma triade litium, sodium, potasium, jadi ada triade 1, triade 2, triade 3 sampai triade 5. Nah, kelebihannya nih. Kelebihannya memang ada kemiripan sifat dari unsur-unsur yang disebut triade. Yang kedua, mendorong ahli untuk mencari korelasi antara sifat kimia dari unsur-unsur dan massa atom mereka. Selanjutnya ada Chan-Chartois. Teori ini sayangnya nggak banyak dikenal. Ia mengelompokkan unsur berdasarkan kenaikan berat atom yang disusun secara spiral. Jadi ini tabel periodiknya sebelah fotonya itu dia membuat seperti itu berbentuk secara spiral gitu. Nah, unsur-unsur yang sifatnya mirip dia diletakkan pada kolom yang sama. Selanjutnya ada Newlands. Dia mengemukakan ini pada tahun 1865. Nah, klasifikasinya gimana sih? Yang pertama, unsur-unsur yang disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya mempunyai sifat yang akan berulang setiap unsur ke-8. Jadi, unsur pertama mirip unsur ke-8, unsur kedua mirip unsur ke-9, dan sampai seterusnya gitu, seperti itu. Nah, yang kedua, telah ditemukan 60 unsur dan belum ada gas mulia. Jadi, belum ada kolom ke-8 gitu. Yang ketiga, terdapat 2 unsur yang ditempatkan sama karena kemiripan sifatnya. Contohnya seperti yang tabel periodik yang di pojok kanan ini, ada kobalt dan nikel. Itu dia tempatkan sama pada kolom yang pertama. Terus yang keempat, pengelompokan ini hanya untuk unsur-unsur ringan atau AR-nya kecil atau AR-nya rendah. Oke. Nah, ada kelemahan teori Newlands. Yang pertama, masih ditemukan beberapa oktav yang isinya itu lebih dari 8 unsur. Yang kedua, penggolongannya ini nggak cocok untuk unsur yang massa atomnya sangat besar.
Nah, ada kelemahan dan juga ada kelebihan. Kelebihannya adalah Newlands merupakan orang yang pertama kali menunjukkan bahwa unsur-unsur kimia itu bersifat periodik. Lalu selanjutnya ada Lothar Meyer. Nah, ini ada kesalahan penulisan. Seharusnya itu pada tahun 1864 dan 1868. Jadi bukan sampai. Nah, pada tahun 1864, Meyer membuat grafik hubungan volume atom unsur terhadap massa atom relatif. Volume atom unsur diperoleh dengan cara membagi massa atom relatif dengan kerapatan unsur. Grafik menunjukkan bahwa unsur-unsur yang sifatnya mirip terletak pada bagian grafik yang mirip bentuknya. Jadi, sel ini kan berada di puncak. Jadi, dia itu harus mencari unsur yang bentuknya sama, yaitu di puncak juga. Yang di puncak itu ada Na, K, Rb, dan cesium. Jadi si lithium, Na, K, Rb, cesium ini mempunyai sifat yang mirip gitu, mempunyai sifat yang hampir sama. Nah, pada tahun 1868, si Meyer ini menyusun unsur-unsur tersebut ke dalam suatu tabel berdasarkan kenaikan massa atom dan pengulangan atau keperiodikan sifat fisik dan kimia unsur. Nah, tabel ini memberikan ruang untuk unsur yang belum ditemukan. Jadi, kelompok 1 itu masih banyak nih yang belum ditemukan. Yang baru ditemukan baru Li dan Be, itu baru menemukan 2 unsur di kelompok pertama, di kolom pertama. Oke. Selanjutnya ada Mendeleev. Mendeleev ini mengklasifikasikan bahwa pengelompokan unsur itu berdasarkan kemiripan sifat dan kenaikan massa atom. Jadi nggak kemiripan sifat aja, dia berdasarkan kenaikan massa atom. Lalu yang kedua, unsur-unsur yang sifatnya mirip diletakkan dalam suatu kolom yang disebut dengan golongan. Jadi udah ada nih istilah golongan dalam tabel periodik. Nah, apa sih kelemahan klasifikasi Mendeleev? Yang pertama, belum ditemukan metode pemisahan antara unsur logam dan non-logam. Yang kedua, panjang periode tidak sama dan tidak diketahui penyebabnya apa. Yang ketiga, terlalu banyak tempat yang kosong. Yang keempat, beberapa unsur terbaik bila disusun sebagai fungsi nomor massa atom. Yang kelima, penempatan unsur cenderung acak karena terkadang tuh tidak sesuai dengan massa atom relatif. Yang terakhir, adanya 4 fase anomali. Maksudnya anomali ini adalah penyimpangan terhadap hukum periodisitas yang disusun berdasarkan kenaikan massa atom. Nah, penyimpangannya itu apa aja? Hr, K, Pe sama I, Co sama Ni, dan Th sama Pa. Keunggulan klasifikasi Mendeleev, yang pertama ada tempat bagi unsur transisi. Yang kedua, ada tempat-tempat kosong yang diramalkan akan diisi dengan unsur yang belum ditemukan pada waktu itu. Dan yang terakhir ada Henry J. Moseley pada tahun 1913. Nah, pengklasifikasiannya yang ada 4. Yang pertama, pengelompokan berdasarkan kenaikan nomor atom. Jadi bukan berdasarkan kenaikan massa atom dan kemiripan sifat. Yang kedua, tabel ini terdiri dari periode unsur. Periode unsur yaitu lajur horizontal dan golongan unsur. Ini ada kesalahan ketik, seharusnya adalah lajur vertikal. Jadi dan golongan unsur merupakan lajur vertikal. Yang ketiga, dalam satu periode disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Nah, yang keempat, dalam satu golongan disusun berdasarkan kemiripan sifatnya. Jadi yang kenaikan ini dihapus, jadi berdasarkan kemiripan sifatnya. Nah, ini dia nih sistem periodik modern yang kita kenal sampai sekarang ini. Sekarang sudah ditemukan sampai 118 unsur. Oke, kita lanjut. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak video ini. Semoga videonya bermanfaat. Kalau suka tinggal like dan subscribe juga jangan lupa, oke? Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.